Yesus adalah Muslim, sebuah bukti dan fakta yang memang patut kita imani bahwa beliau adalah seorang Muslim. Seorang yang disebut Muslim apabila dia sudah menjalankan satu rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, dan tentunya zakat dan berhaji. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas dengan salah seorang perempuan yang saya pernah bahas kalau nggak salah teman-teman, yang berkata bahwa ketika dia sudah tinggalkan Kristen masuk ke agama Islam, dan dia katakan ada temannya yang Kristen rela membayar dia 1 miliar bahkan sampai 2 miliar ya, dia ditawarin agar dia bisa kembali ke Kristen dan percaya pada Yesus. Tetapi karena katanya Kristen itu agama sesat, Kristen itu agama kafir, maka dia tetap pertahankan imannya yang baru karena dia mendapatkan hidayah untuk masuk ke agama Islam. Balik ke agama yang sebelumnya, saya kasih uang sejumlah uang. Lalu saya bertanya, emang kamu punya uang banyak? Saya bilang gitu kan. Ada katanya gitu kan. Oke, saya mau tanya, memangnya kamu mau kasih berapa sama saya? Saya tanya seperti itu ya. Lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal, kalau aku kasih kamu 500 juta gimana? Saya sempat kaget, banyak uang juga ya kamu. Kurang deh, saya bercanda dengan dia seperti itu, kurang kayaknya. Terus akhirnya dia menaikkan harga 1M. Gimana kalau 1M? Lalu saya bertanya kepada dia, jangan andai-andai, kamu punya uang nggak? Saya bilang gitu. Saya punya uang segitu katanya. Jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu, kamu mau nggak balik ke agama yang dulu? Terus saya bilang ke dia, uang 1M buat apa ya? Misalkan uang itu ada di tangan saya mau beli apa? Kemudian saya bilang sama dia, kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1M rumah yang sederhana gitu. Lalu sahabat saya ini, gimana, berani nggak? Kata dia. Kurang deh, kata saya, kurang segitu. Udah, kamu punyanya berapa? Saya pengen tahu deh, kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya gitu. Oke Chris, gini aja Chris, saya tantang kamu 2 miliar gimana? Saya sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastis. Tetapi teman-teman sekalian, kita melihat bahwasanya mereka mendapatkan hidayah, mereka bertakiah, ya, berdusta, ya, menghina agama lain, menceritakan kejelekan agama lain. Seharusnya kalau mereka dapatkan hidayah, mereka membahas tentang kebaikan, mereka membahas tentang Al-Quran, bagaimana iman Islam mereka yang mereka dapatkan itu. Tapi ini justru mereka cari panggung dengan cara menghina agama Kristen. Nah teman-teman sekalian, ini semua modus ya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mikirkan hal itu. Tapi yang perlu saya mau tanggapi di sini, bahwasanya ketika mereka berkata mereka dibayar sampai 1M agar mereka kembali ke Kristen, ini saya mau katakan ini omong kosong. Bahkan perempuan ini dia bikin ulah lagi, dia katakan ya bahwasanya Yesus itu agamanya Islam. Bahkan nabi-nabi sebelum Yesus pun itu agama Islam. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab Kristen itu beragama Islam. Jadi teman-teman, bahkan dia nuduh bahwa Yesus pernah naik haji. Ya, sangat lucu teman-teman. Jadi inilah pekerjaan mereka. Nah, supaya kita paham, nanti kita akan berkomentar secara bersama-sama. Mari terlebih dahulu untuk kita melihat videonya yang ada berikut ini. Yesus adalah Muslim. Yesus adalah Muslim, sebuah bukti dan fakta yang memang patut kita imani bahwa beliau adalah seorang Muslim. Seorang yang disebut Muslim apabila dia sudah menjalankan
satu rukun Islam, Oke, yaitu teman-teman syahadat, sekalian, itulah videonya yang sholat, kita dengarkan. puasa, Ternyata dan teman-teman tentunya sekalian, hanya zakat karena dan harus berhaji. dikatakan dalam salah satu ayat di Al-Quran bahwa orang yang berserah diri itu disebut Muslim, dan Muslim ini tentu saja itu beragama Islam. Benarkah demikian? Kalau begitu, kita harus paham bersama-sama pengertian daripada kata Muslim. Muslim, teman-teman sekalian, itu diartikan sebagai sikap atau sifat ketundukan manusia terhadap Allahnya, terhadap Tuhannya. Dia taat dan tunduk kepada Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, pertanyaannya begini teman-teman sekalian, kalau begitu semua orang Kristen yang taat dan tunduk kepada Tuhannya berarti bisa dikatakan Muslim, ya, bisa dikatakan Muslim. Bahkan juga agama Buddha yang taat kepada kepercayaannya, percaya kepada Tuhannya, maka mereka juga disebut Muslim. Agama Hindu sama, Katolik sama, Konghucu juga sama. Ya, karena mereka punya sikap yang tunduk kepada kepercayaan mereka yang mereka sebut dan anggap sebagai Tuhan. Jadi ini tidak fair dong ya. Kalau yang dikatakan Muslim, orang yang berserah diri, itu dikatakan Islam, ini nak pas ya. Karena tidak mungkinlah semua orang beragama Islam. Nah, jadi teman-teman, saya taat kepada Tuhanku, yaitu Yesus Kristus. Maka saya disebut Muslim karena saya berserah diri kepada Tuhanku. Tetapi saya bukan Islam. Ya, Muslim itu sikap ketaatan manusia kepada Allah. Sementara Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang katanya diturunkan oleh Allah sendiri kepada Nabi Muhammad melalui Jibril di Gua Hira. Tetapi pada kenyataannya teman-teman sekalian, tidak demikian. Orang yang disebut Muslim belum tentu itu dikatakan sebagai pemeluk agama Islam. Nah, Yesus berserah diri kepada Bapa karena dia memberikan contoh. Bahkan dia berdoa di Taman Getsemani untuk memberikan contoh. Dia membuktikan bahwa ada relasi yang baik antara dia dan Bapanya yang ada dalam kerajaan surga. Nah, jadi teman-teman, ketika para nabi juga percaya dan berserah diri kepada Allah, mereka tidak disebutkan sebagai Islam, tapi mereka disebut Muslim. Karena Muslim sifat ketaatan terhadap Allah. Nah, jadi sangat kacau teman-teman sekalian. Untuk itu saat ini mari kita mendengarkan pengertian tentang Muslim ini. Karena saya sudah pernah upload video yang membahas tentang Muslim ini. Untuk itu kita langsung saja untuk melihat videonya. Kiranya hal ini bisa menjadi berkat buat kita, sehingga kita tidak katakan bahwa orang yang berserah diri kepada Tuhan berarti dia beragama Islam. Para nabi berserah diri kepada Allah berarti dia beragama Islam. Ini salah dan ini konyol ya. Karena Muslim bukanlah Islam. Muslim sikap ketaatan manusia kepada Tuhannya. Terima kasih teman-teman. Kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Juga disebut Muslim. Selama ini banyak klaim dari umat Islam yang mengatakan jika Yesus, Abraham, Musa, dan yang lain, bahkan Adam disebut beragama Islam karena di dalam Al-Quran mereka disebut berserah diri kepada Allah atau Muslim. Apakah jika disebut Muslim di dalam Al-Quran sudah pasti beragama Islam? Apa artinya Islam? Siapa yang disebut beragama Islam dan kapan sebenarnya agama Islam itu ada? Menurut umat Islam, nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta langsung, Allah SWT. Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah SWT. Ketundukan atau kepasrahan yang dimaksud dalam pengertian agama Islam tentu tunduk melalui Al-Quran yang diturunkan melalui Muhammad yang dianggap sebagai Rasul dari Allah SWT. Tetapi itu semua adalah klaim dari umat Islam untuk mengangkat tinggi-tinggi nama Islam, yang disebut berasal dari Allah dan Islam juga berarti selamat. Faktanya Al-Quran bukan firman Allah tetapi hanya sabda dari Jibril yang dikenal dengan sosok kami di dalam Al-Quran. Jika Islam diartikan dengan kata selamat, bagaimana logikanya umat Islam setiap salat hingga akhir hidupnya selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus, dan semua umat Islam akan mendatangi neraka? Sejak kapan lahirnya agama Islam?
Agama Islam lahir setelah turunnya Al-Quran melalui rasulnya bernama Muhammad, yang mendapat wahyu dari satu sosok di Gua Hira tahun 610 Masehi. Dengan demikian, masa sebelum Muhammad menerima wahyu tersebut tentu belum ada agama Islam. Lalu, apakah karena Ibrahim, Musa dan yang lain di dalam Al-Quran disebut orang yang berserah diri kepada Allah lalu mereka beragama Islam? Ini adalah klaim yang keliru. Di dalam Al-Quran disebut jika Muhammad adalah Muslim yang pertama, Quran Surah Al-An'am ayat 14, Quran Surah Al-An'am ayat 162-163, Quran Surah Az-Zumar ayat 12. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Quran Surah Al-An'am ayat 14. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim. Quran Surah Al-An'am ayat 162-163. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Quran Surah Az-Zumar ayat 11-12. Tetapi di beberapa ayat-ayat yang lain juga diakui jika Ibrahim dan keturunan dari Ishak juga adalah Muslim. Misalnya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 131. Ibrahim, Bani Yakub juga disebut berserah diri kepada Allah. Musa juga disebut Muslim. Fir'aun juga Muslim, padahal Fir'aun adalah penganut agama pagan. Jika Muhammad adalah orang yang pertama-tama disebut Muslim, sedangkan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya juga disebut Muslim, bahkan Fir'aun juga disebut Muslim, apakah umat sebelum Muhammad dapat disebut beragama Islam? Orang Yahudi juga Muslim tetapi mereka bukan beragama Islam. Di Quran Surah Al-Maidah ayat 44 ada disebut, sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Pengikut Isa Al-Masih juga disebut Muslim. Al-Quran berkata, dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim. Quran Surah Al-Maidah ayat 111. Al-Quran berkata, sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 92. Agama Tauhid yang disebut di ayat ini adalah pengikut Isa Al-Masih, karena konteks ayat sebelum dan sesudahnya adalah tentang Isa Al-Masih dan pengikutnya. Di Quran Surah An-Nisa ayat 171 pun ada disebut, janganlah mengatakan tiga, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Tiga yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya, dan ketiganya adalah satu, yang artinya, Allah dan Isa Al-Masih adalah Allah Tauhid. Pengikut Yesus adalah mereka yang setia kepada firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, apakah pengikut-pengikut Yesus Kristus yang setia itu beragama Islam? Agama para pengikut Yesus Kristus adalah agama Kristen juga disebut Muslim, agama Tauhid, tetapi bukan beragama Islam. Oleh karena itu, adalah sesat logika jika setiap orang yang berserah diri kepada Tuhannya disebut beragama Islam. Agama Yahudi dan Kristen memiliki akar yang sama, yaitu beriman kepada Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah yang memiliki firman dan roh, yaitu Tuhan YHWH yang kemudian dikenal dengan nama Yesus Kristus. Sedangkan agama Islam yang ada sekarang ini tidak beriman kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, karena sudah murtad seiring dengan berubahnya kiblat agama Islam dari Yerusalem ke Ka'bah dan munculnya ayat-ayat di dalam Al-Quran dari sosok lain yang tidak terkandung di dalam Taurat dan Injil. Mereka yang beriman kepada Tuhan negeri Mekah,
Kitab sucinya bernama Al-Quran dan Muhammad sebagai Rasul Allahnya, yang muncul di abad ke-7 Masehi. Mereka inilah yang disebut beragama Islam.